Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu sama saya lagi ya, mudah-mudahan nggak bosen. Hari ini adalah sesi terakhir sebelum pitching, dan pitching itu akan menjadi akhir dari fase pertama. Jadi teman-teman ingat ya, waktu pas lagi saya memimpin town hall sessions, saya cerita bahwa perjalanan kita ini ada 3 fase. Fase pertama ini fase di mana teman-teman nanti akan pitching terkait dengan desain metaverse yang teman-teman pengen buat. Ya, tentu saja sih nanti nggak mungkin metaverse beneran dijadikan gitu. Tapi nanti kita akan lanjutkan beberapa dari konsep teman-teman itu ke fase berikutnya. Tapi di fase ini penting sekali untuk teman-teman punya gambaran yang utuh ketika ingin membangun metaverse, lengkap dari semua aspeknya, dari logika dasarnya, kenapa itu penting, metaverse seperti apa sih yang harus dibangun, jangan sampai buat metaverse hanya untuk lucu-lucuan aja, untuk ngikutin hype-nya aja, harus real use case-nya, harus ada basis ekonominya, dan lain sebagainya. Sehingga harapan kita nanti yang kita pengen lihat dari teman-teman semuanya pada saat pitching, adalah kita bisa melihat bahwa masing-masing dari squad benar-benar memahami dengan sangat baik metaverse itu apa, dan kenapa metaverse bisa jadi solusi akan permasalahan yang memang teman-teman ingin selesaikan. Itu yang bagi kami lebih penting di fase pertama itu dibandingkan sekedar gambar-gambar keren tentang metaverse-nya ya, tapi lebih kepada use case metaverse seperti apa. Karena kalau teman-teman sudah memahami itu, menguasai itu, maka the rest is just technical sebenarnya. Ya, teman-teman bisa cari orang yang jago untuk bisa ngebangun platformnya, ngebangun objek 3D-nya, atau mungkin environment-nya. Teman-teman bisa mulai mengundang aktor-aktor yang nantinya akan masuk ke dalam metaverse teman-teman semuanya gitu. Ya, itu kalau dalam bahasa saya itu teknis lah. Tapi justru yang lebih penting lagi adalah memahami, menguasai, dan membuktikan bahwa teman-teman beneran bisa mendesain sebuah metaverse yang itu beneran punya value. Ya, itu yang lebih penting. Oke? So, sore hari ini kayaknya sih nggak lama ya, harapan saya sih nggak lama-lama nih sesinya, karena saya justru lebih senang teman-teman segera mulai kerja, nyiapin prototipenya, nyiapin pitchingnya gitu. Ya, walaupun nanti saya mungkin nggak bisa nemenin teman-teman pada saat pitching, tapi insya Allah nanti saya akan tetap terus memonitor, memastikan bahwa teman-teman memang sudah benar mencapai misi yang ditetapkan, misi di awal fase ini. Nanti di fase kedua teman-teman, aku kasih bocoran ya. Fase kedua tuh teman-teman nanti akan beneran menciptakan objek ya, 3D objek, dan juga sebagian skenario dari blueprint metaverse yang teman-teman akan pitchingkan. Ya, dengan platform Roblox yang kita gunakan supaya simple, mudah, dan udah ada usernya di sana. Jadi teman-teman bisa melakukan user testing sederhana terkait dengan konsep inti dari metaverse teman-teman semuanya. Ya, oke. Tapi itu ntar ya, setelah pitching nanti kita akan ada town hall session lagi. Saya nanti akan ketemu lagi sama teman-teman pada saat itu, dan saya akan sampaikan ke teman-teman apa yang teman-teman perlu lakukan di fase kedua dan juga di fase ketiga. Ya. Oke, ini kayak Marvel Cinematic Universe aja ya, udah ada fase-fasenya ya. Saya izin untuk share slide ya, teman-teman ya. Sorry suara saya agak serak-serak basah ya habis konser, jadi dimaklumi. Itu sebabnya mohon izin, mungkin saya udah suaranya begini dari pagi nggak berhenti lagi ngomong. Jadi sekarang udah tinggal sisa-sisa aja. Jadi aku upayakan ini nggak lama juga supaya juga suara saya bisa terjaga. So ada 2 yang kita akan bahas, ada metaverse prototype dan user testing ya, kemudian pitching preparations. Kalau kaitannya sama prototype ini, Kak Ading sudah sempat sharing ya ke teman-teman semuanya ya tentang prototype itu. Nah, ini saya izin atau gini nih, sebelum aku share ini, aku mau nanya dong, terakhir itu assignment yang dikasih Kak Ading terkait dengan prototype itu apa ya? Kalian bisa di ini nggak? Baru sampai storyboard. Storyboardnya udah jadi? Iya, storyboard, lalu langsung isi canvas yang kemarin, canvas building metaverse. Oke, berarti belum sempat teman-teman buat prototype ya? Iya, belum. Oke, kalau gitu aku akan
aku akan review kembali, yang ngulang secara cepat aja yang Kak Ading tadi udah kemarin-kemarin udah sampaikan, untuk nganterin, karena teman-teman nanti akan tetap kita minta buat prototype ya. A very simple prototype. Karena prototype itu yang juga akan dipitchingkan nantinya. Ya, fungsi prototype itu kita akan bahas ya. Fungsi prototype itu ada dua. Pertama adalah make the idea clear. Seringkali ini ketika kita dalam satu squad ya, kita diskusi, bagusnya metaverse dibuat gini gitu. Kebanyakan pada saat itu terus kita langsung nyautin, oh iya bener tuh, keren tuh, wah iya betul, wah kita udah saling saut menyaut, keren gitu kan. Ternyata nih, begitu kita ingin menuangkan apa yang ada di benak kita, yang kita anggap tadi kita udah sepaham, begitu masing-masing menuangkan dalam draft gambar gitu misalnya, jadinya beda-beda. Jadi ternyata apa yang lu pikirin tentang metaverse yang kita lagi bangun sama apa yang gue pikirin tentang metaverse yang kita lagi bangun tuh nggak nyambung gitu. Nah, ini berarti kan idenya kan belum konkret. Gitu. Maka cara yang paling baik untuk mengkonkretkan sebuah ide, sehingga semua orang di dalam anggota squad itu juga punya pemahaman yang sama, kita lagi bangunnya kayak gimana tuh. Cara bagus adalah ya dibuat prototype. Ya, prototype itu macam-macam bentuknya ya. Kak Ading kemarin kan udah sempat share. Aku akan ulang lagi sih nanti slide-nya. Intinya adalah pokoknya sesuatu itu bisa diindera aja, minimum bisa kelihatan, bisa dilihat oleh mata. Syukur-syukur bentuknya 3 dimensi kita bisa sentuh gitu. Ya, syukur-syukur bisa di role play kan gitu. Pokoknya intinya itu ide harus mewujud minimum secara visual. Ya, dengan kita mewujudkan ide itu ke dalam bentuk visual, maka akhirnya kita bisa melakukan improvement tuh. Ya. Kalau itu ada di kepala, selama ada di bayangan imajinasi kita, tuh semuanya bagus. Begitu kita tuangkan dalam bentuk sketsa, baru kita mulai nyadar, kalau begini, ini nanti akan bikin bingung usernya nih. Nah, tadinya itu nggak kepikiran waktu pas di kepala, gitu ya. Tapi begitu dituangkan baru kepikiran. Sehingga akhirnya dengan melakukan prototyping, maka teman-teman bukan hanya ngebuat ide itu menjadi lebih konkret sehingga pemahaman dari anggota squadnya sama, tapi akhirnya teman-teman juga bisa melakukan improvement. Gitu. Saya, to be honest, hampir semua bentuk improvement, penyempurnaan itu terjadi pada saat prototyping. Jadi, misalnya contohnya gini, gampang aja deh, karena saya 23 tahun jadi trainer, jadi coach, consultant gitu. Salah satu produk yang saya keluarin itu kan membuat modul pelatihan lah gitu. Atau gini, modul seminar aja, udah gitu aja yang gampang. Ya, 60 menit, 90 menit, 120 menit. Ketika saya dapat nih briefnya nih, oh kliennya ini, pesertanya ini, outcome-nya ini, oh oke. Langsung tuh di kepala saya mikir tuh, wah berarti gue nanti akan buat konten yang gini. Oke, siap. Wah, udah ada nih kepala gue dong, kontennya kayak gimana, berdasarkan pengalaman gue, pengetahuan gue, buku-buku yang pernah gue baca, gue tahu udah buat kontennya begini. Bisa mulailah gue buat konten. Awal-awalnya itu biasanya gue buat kontennya di sketsa dulu, di kertas dulu, ya coret-coretan atau di iPad. Gue mulai dari sini, panah sini. Oh, oke, gitu. Habis itu mulailah ngebuat slide ya. Oke, dari yang ada di kertas, saya pindahin ke slide. Slide-nya belum ada gambar dulu tuh, tulisan doang. Dan hampir selalu ketika itu udah mindahin dari yang coret-coretan saya di iPad, kemudian saya mulai pindah ke slide, ada aja, sebentar, ini kok ngelompat ya jadinya ya. Gue harus masukin bridge nih, jembatan nih, sebelum ngomong ini, gue harus ngomong ini dulu nih, kalau nggak nih ngelompat nih. Gitu. Dah, habis itu nih udah mulai banyak nih slide-nya nih, baru sebentar. Ngapain juga gue ngomong ini ya? Ini gue kemana-mana nih, hapus. Gitu. Gue harus tambahin lagi. Jadi bongkar pasang slide itu terjadi tuh. Pada saat saya ini belum ngomongin desain, dicakepin gambarnya belum, baru skeletonnya aja gitu saya buat. Akhirnya hasil finalnya, slide yang udah jadi ini siap untuk dipresentasikan, itu bisa jadi beda banget dengan original plan gue gitu. And it's much better, jauh lebih bagus gitu dibandingkan original plan. Dibandingkan apa yang ada di kepala saya di awal ketika saya merasa bahwa gue udah dapat jawabannya nih, materinya ini aja gitu. Ternyata hasilnya justru berbeda banget final versionnya. Apa yang ada di benak gue ketika gue dapat amanah itu, gue pengen ngapain, sama yang actual gue presentasikan di klien, itu bisa jadi beda banget. Jadi
apapun yang teman-teman pikir di awal bahwa itu tuh keren, selama itu masih ada di pikiran teman-teman semuanya, itu belum keren. Nah, percaya deh. Tuangkan dalam kertas, coret-coretan, kemudian pertimbangkan lagi, oh nih harusnya diginiin, metaverse segini aja nih, pemainnya segini aja nih, jangan segini nih, ini harus begini, harus dibuat aturan main nih, kalau nggak nanti bisa berantakan ini. Yang kayak gitu itu baru kepikiran ketika kalian buat prototype gitu. Nah, habis itu jangan ragu untuk, yaudah deh kita ubah aja deh yang ini deh, buat lagi dari awal, tambahin ini deh, yang ini kebanyakan nih, buang deh gitu. Itu namanya prototyping. Jadi namanya prototype itu bukannya sekali buat selesai, udah enggak. Karena prototype itu sebuah proses. Kalau prototype itu adalah bentuk hasil akhir, prototyping itu proses. Yang saya ingin ajak teman-teman adalah prototyping dalam rangka menghasilkan prototype nantinya. Tapi the process of prototyping itu yang penting, teman-teman. Ya, kayak aku contohin tadi, gue buat slide, oke, tadi gue Telkomsel, slide-nya 41 slide, gue ngomong 2 jam, 2 jam dengan pertanyaan. Itu awalnya total slide-nya itu, pertama awalnya itu cuman 30-an kayaknya, awal slide-nya. Terus berkembang, tadi malam itu. Jadi 70-an. Final version-nya tadi yang aku share 41 slide. Coba, dari originalnya 31, nambah jadi 74, terus akhirnya yang di-present cuma 41. Itu terjadi dalam semalam. baru dapat bahan baku dasar dari teman-teman dari kantor tuh sore lah gitu ya. Baru saya bisa kerjain tuh habis maghrib, berproses jadi tinggal 41 gitu. 31 naik 74 jadi 41. Ada yang dibuang, ada yang ditambahin gitu. Dan akhirnya yang aku presentasikan tadi itu beda banget dengan originalnya. That's prototyping, guys. So, banyak luangin waktu sama teman-teman di dalam kelompok, di Mairo-nya itu ya, untuk lo ngomongin deh gitu. Semua hal yang kemarin gue udah ceritain tuh di awal tentang gimana ngebangun experience-nya, economics-nya, ekosistemnya, environment-nya, itu diobrolin deh gitu. Mana yang kalau nggak ini ada yang bolong nih. Ini kalau misalnya nggak ada fitur ini nanti nggak jalan metaverse, saya tambahin. Wah, yang ini kayaknya redundant deh. Ini mah sama aja kayak yang ini, buang deh gitu. Bongkar pasang itu bisa lama itu. Ya. Makanya memang kita kasih waktu teman-teman tuh untuk nyiapin pitching deck-nya, karena harapannya ketika teman-teman share pitching deck-nya itu teman-teman sudah menguji coba walaupun masih bentuknya pakai imajinasi ya, pakai kira-kira gitu ya. Jadi belum benar-benar diwujudkan menjadi nyata kan. Tapi teman-teman udah memprediksi berbagai skenario, kalau ini gimana, kalau ini gimana, kalau ini gimana gitu. Karena pasti itu akan ditanyain nanti sama panelisnya. Ya. Kenapa lu buatnya begini? Kalau nanti terjadi gini gimana? Oh gitu tuh, pasti itu akan ditanyain sama panelisnya. Jadi kalian manfaatkan proses prototyping itu untuk teman-teman juga menguji berbagai skenario gitu. So teman-teman punya gambaran yang sangat konkret, sangat real, sangat realistis tentang metaverse yang kalian pengen buat. Dan saran saya jangan buat metaverse yang terlalu kompleks. Ya, karena semakin kompleks semakin besar ruang salahnya, semakin banyak sumber daya yang diperlukan, lama buatnya, dan sampai kemudian itu memberikan value kepada customers itu juga masih panjang gitu ya. Mendingan buat yang super simple, sederhana, tapi problemnya solve gitu. Yang cerdas tuh seperti itu, nggak pakai ribet-ribet, nggak terlalu banyak istilahnya tuh kalau misalnya silat gitu nggak terlalu banyak kembangannya lah, terus pukul sekali mati langsung musuhnya gitu. Ya, oke. Nah kalau contoh-contoh prototype kan kemarin Pak Ading juga udah share ya. Yang pasti apapun yang prototype yang teman-teman buat, kita nggak berharap prototype yang teman-teman buat itu yang high fidelity yang sebelah kanan itu ya, yang bener-bener prototipenya tuh udah bagus banget gitu. Kalau teman-teman punya waktu ke sana boleh ya, walaupun teman-teman jangan langsung lompat ke sana, tetap harus yang low fidelity dulu. Jadi sketsa aja dulu, coret-coretan tangan dulu aja. Kenapa yang low fidelity, yang simple, yang cepat buatnya, murah, yang kalau ubah tinggal ubah aja, hapus, buat lagi gitu ya. Karena yang aku maksud tadi, jadi ketika aku membuat slide yang tadi aku cerita ya, itu gue nggak ngebuat slide yang udah bagus dulu gitu, udah ada tampilannya bagus, pakai foto, pakai video, ada animasi, nggak begitu, skeleton aja, benar-benar cuma teks doang. Kenapa? Karena supaya nanti kalau, waduh ini kok kayaknya mau buang, tinggal delete aja gitu. Nggak ada merasa bersalah gitu, karena gue udah spend so much time ngebuatin rangkaian slide yang indah, yang bagus, habis itu gue harus buang gitu kan. Aduh sayang nih, bagus nih, akhirnya ada kecenderungan untuk tetap mempertahankan yang udah kadung dibuat gitu, karena udah jatuh cinta sama yang dibuat gitu. Ya, makanya justru malah nggak boleh lo buat dari prototype, buat pertama langsung bagus tuh nggak boleh.
Prototipe buat tuh harus coret-coretan dulu. Ya. Kalau tadi aku cerita ya, bahkan sebelum aku mulai ngebuat skeleton di slide, aku buat dulu di iPad kan, coret-coretan dulu di iPad. Ya, pakai iPad pensil tuh, coret-coretan, ganti lagi coret-coretan. Salah hapus, coret lagi hapus gitu. Kan super simple. Habis itu baru aku pindahin ke slide. Slide itu pun balik lagi ya, cuman ada teks, 1 teks, 2 teks gitu aja. Yang penting gue skeletonnya dapat gitu. Perbaikin lagi, rapin. Baru nanti lama-lama tuh, setelah wah ini buang nih, ini masukin, tambahin lagi ini deh. Oke, ini kayaknya kontennya udah pas nih. Coba lihat flow-nya. Wah, ini tambahin ini gini-gini. Begitu udah mulai, udah mulai dapat nih. Kontennya udah pas, proper. Flow-nya juga enak dari opening awal sampai terakhir konklusinya juga enak nih. Barulah mulai saya masukin foto, masukin video jika perlu, di desainnya bagus, layoutnya tata letaknya cakep. Itu pun juga kadang-kadang akhirnya ada juga yang kebuang, tapi nggak apa-apa lah. Cuman 1 doang kebuang kan, ya nggak apa-apa gitu. Sampai akhirnya jadinya bagus baru. Ya. Nah, itu ya spiritnya teman-teman semuanya ya. So always start dari low fidelity. If you have time to make it better, sampai nanti lebih medium fidelity-nya, maybe sampai high fidelity, nggak apa-apa. But always start dari low fidelity. Jadi ketika kamu nanti ngebuat prototipe yang high fidelity, itu harus sudah pada tataran di mana kamu udah yakin bahwa itu prototipenya udah benar. Itu memang udah bagus, sudah sesuai dengan yang menurut kamu terbaik. Baru high fidelity. Jadi jangan kamu sendiri aja masih nggak jelas mau buat metaverse yang kayak gimana langsung high fidelity, itu nggak boleh. Ya kayak aku tadi kan, begitu pas gue udah mulai ngedesain slide-nya dengan foto dan sebagainya itu harus sudah sampai fase di mana gue udah yakin secara konten ini udah ini yang gue pengenin. Secara flow ini yang gue inginin. Baru gue mulai dandanin. Ya itu ya teman-teman ya, tolong itu diperhatikan. Ya kebanyakan teman-teman itu pengennya belum apa-apa udah pengen yang bagus saja, padahal sebenarnya metaverse kayak gimana aja masih belum jelas gitu. Antar anggota squad satu dengan yang lain pun masih punya pandangan berbeda. Jangan lompat ke fidelity. Beresin semua itu dulu ketika kalian udah yakin itu metaverse yang paling tepat, yang udah mempertimbangkan semua skenario, baru kalian boleh dicakepin. Ya. Oke, ini Pak Ading udah sempat sampaikan ini, saya rasa ini teman-teman, ini hanya contoh-contoh aja ya. Jadi intinya gini, yang kalian prototipekan itu menurut saya ada 2 aja deh, yang gede ya. Pertama adalah prototipe dari sisi flow prosesnya. Jadi misalnya ada user masuk, kemudian dia ngapain? Misalnya ada opsi-opsi habis masuk, dia opsinya bisa begini Kak. Oke, kalau opsi begini terus kayak gimana? Jadi kayak ada flow chart gitu, ada kayak gimana ya contohnya. Nah, kayak yang di kiri tuh. Ya. Jadi ada user datang, nanti dia mulainya dengan ini Kak. Habis itu nanti dia akan melakukan ini, habis itu dia boleh milih begini. Nah, ini dia bisa milih nih apakah yes apa no, kalau no nanti ke sini, kalau yes nanti begini. Nah, ini flow chart. Dengan prototipe ini, kamu dengan tim dan termasuk juga misalnya nanti saya atau teman-teman yang lain mencoba memahami, jadi kebayang. Oh, so customer journey-nya atau user journey-nya tuh kayak gitu tuh. Ya. Jadi ini flowchart menggambarkan user journey. Dari pokoknya ada orang yang masuk ke dalam metaverse kalian, itu journey-nya kayak gimana dari awal sampai akhir. Kalau sekarang kan udah ada storyboard begini ya. Itu juga sebenarnya storyboard itu user journey sebenarnya. Cuman yang diambil itu highlight-nya aja. Ya, nggak sampai ke detail. Karena memang storyboard itu hanya ingin menggambarkan secara umum kurang lebih kayak gini ya nanti experience-nya ya. Tapi di dalam storyboard itu kan nggak menunjukkan ada choice misalnya. Kalau seandainya dia klik yang ini maka kemana, klik ini maka kemana. Kalau klik ini nanti konsekuensinya ini, klik ini itu kan nggak akan kebaca di storyboard. Karena memang storyboard itu gambaran umum aja. Nah kalau user journey yang tadi saya cerita dalam bentuk flowchart itu udah harus lebih spesifik, lebih teknis ya. Karena nanti itu akan ngebantu tim yang akan membuat codingnya. Nah, itu jadi lebih mudah ketika kamu bisa menggambarkan user journey-nya yang benar-benar lengkap. Ya. Oke. Kamu juga boleh nanti di dalam prototipenya kamu misalnya ngebayangin bahwa metaverse ini misalnya akan dimainkan oleh 3 orang yang berbeda gitu ya, terus ada gambar 3 orang yang menggunakan VR headsets gitu ya, itu boleh. Walaupun menurut saya karena kita fokusnya bukan pada hardware-nya, kan fokus kita adalah kepada metaverse-nya, bukan kepada device-nya. Ya AR headset atau VR headset itu kan device-nya. Maka saran saya itu nggak terlalu penting kalian menggambarkan device-nya kayak gimana. Yang penting dunia metaverse-nya aja.
ya. Maka nomor 1 storyboard kalian udah buat kemarin dengan Pak Ading, tinggal kalian buatin ini user journey-nya ini ya. Kalau orang main ke dalam metaverse kamu apa flow activity-nya ya. Nah, kemudian ini kayaknya agak susah sih kalau sebenarnya sih kita bisa buat metaverse ya pakai Lego block sebenarnya. Jadi metaverse-nya kamu itu diwujudkan. Jadi misalnya set metaverse kamu tuh ada di dalam sebuah let's say apa namanya gudang yang telantar gitu misalnya. Wah, terus ya udah kamu buat pakai Lego block kayak gimana sih nanti kira-kira metaverse-nya itu 3 dimensi itu bakalan keren. Cuman karena ini kita lakukan secara online mungkin itu agak susah ya, kecuali teman-teman mau menggunakan versi digitalnya boleh juga. Tapi nggak harus ya. Oke. Ini storyboard yang teman-teman udah buat kayak gini. Ya kan? Nah, ini juga nanti ditampilkan aja secara umum. Jadi storyboard ditampilkan secara umum pada saat pitching, kemudian langsung masuk ke sini flowchart-nya. Ya. Nah, kemudian kalau tadi aku bilang ada 2 ya prototipe yang kalian harus buat. Pertama adalah yang user journey-nya yang seperti ini. Yang kedua adalah gambarnya, ambience-nya. Jadi supaya orang itu nanti bisa ngebayangin, oh nanti itu settingnya kayak gitu toh. Jadi space, kalau istilah saya kemarin di Canvas itu, space-nya tuh kayak gimana sih? Kemudian objek-objek yang ada di sana tuh kayak apa aja sih gitu. Supaya tujuannya supaya gue bisa ngebayangin bentuknya, oh bentuknya kayak gitu ya, kayak taman bermain ada apa kayak biang lalanya gitu, ada ininya gitu misalnya. Oh enggak, lu buatnya ternyata modelnya kayak pasar ya. Nah itu jadi kan aku harus bisa ngebayangin secara konkret kayak gimana sih wujud dari metaverse yang kamu buat. Jadi kalau tadi user journey itu adalah fokus pada activity yang dilakukan oleh user, kalau yang environment itu fokus kepada tampilan visualnya itu nanti akan seperti apa. Ya, barang-barang yang akan ada yang bisa user tuh interaksi di sana tuh apa aja. Ya. Oke, ini udah disampaikan Pak Ading. Saya hanya ingin mereview dan juga memberikan penekanan kepada beberapa hal yang menurut saya penting untuk teman-teman nanti siapin untuk pitching ya. Nah, kemudian nih, sebelum pitching, teman-teman harus sudah user testing dulu. Ya. User testing ini tujuannya adalah teman-teman bisa dapat feedback dari si calon customer atau calon user dari metaverse teman-teman semuanya terkait metaverse teman-teman semuanya. Ya. Jadi nanti pada saat pitching, panelis itu akan nanya nanti, ini udah diuji cobakan belum? Gitu. Terus responnya gimana? Nah, gitu. Ya. Itu sebabnya prototipenya memang benar-benar teman-teman harus buat. Karena prototipe yang teman-teman buat, user journey tadi, kemudian juga environment-nya kayak gimana, itu akan membantu si calon user itu untuk bisa ngasih feedback. Gitu. Kan kalau kamu cuma bilang, kita akan buat nih metaverse yang nanti bisa buat kamu tuh menemukan minat dan bakat. Kira-kira keren nggak? Ya mana gue tahu, kan gue nggak kebayang metaverse yang lo buat bagaimana. Dan seperti apa proses yang gue perlu lakukan di dalam metaverse-mu itu sehingga aku bisa ketemu minat bakatku. Ya kalau lo nggak nunjukin ke gue, ya gue kagak tahu lah. Gue nggak bisa ngasih feedback ke lo udah bener apa enggak, gue suka apa enggak, bakalan manfaat apa enggak, kan gue nggak bisa tahu gitu. Gue kan nggak tahu isi kepala lo kayak gimana gitu, kata si customers kan. Makanya kalian harus buat prototype. Ya, minimum 2 tadi tuh. Ya, user journey dalam bentuk flowchart dan juga environment-nya seperti apa. Ya. Sehingga dengan modal 2 itu dia bisa ngebayangin tuh, oh karena environment akan begini, nanti ada objek ini, habis itu user journey-nya kan begini, berarti gue masuk mulai dari environment yang pertama nih, gue masuk rumah yang pertama. Di rumah pertama itu nanti ada 3 objek. Gue akan diajak untuk memainkan 3 objek itu. Nah, berdasarkan mana yang permainan yang gue suka, itu nanti akan ada scoring. Habis itu gue main lagi ke wahana yang kedua nih. Kalau wahana kedua ini bukan rumah, tapi sebuah ladang jagung, ada gambar. Nah, kalian cari aja tuh di internet tuh gambar-gambar ladang jagung tapi agak digital gitu ya. Nah, di sini nanti kamu bisa ada kesempatan untuk melakukan ini dengan objek ini. Nah, dari situ kamu nanti akan ditantang untuk melakukan ini. Nah, hasil dari tantangan itu akan menentukan tuh kamu kira-kira minatnya ada di mana. Habis itu nih wahana ketiga. Kalau ketiganya agak lain ini. Ini di ceritanya di dalam laut, nah gitu. Karena dia udah ngelihat secara visual gambar-gambar
lautnya, ladangnya, rumahnya, dan juga objek-objeknya udah lihat. Habis itu dia baca user journey-nya, maka lengkap di kepalanya dia tuh udah bisa buat storyline. Berarti gue mulai masuk dari sini, nanti ketemu sama ini ya, gini. Oh, habis itu kalau udah selesai gue ke sini ya, dengan gambar lingkungan kayak gini, objek yang dimainkan gini, dengan flow-nya kayak gini ya. Oh gitu. Nah, dengan begitu akhirnya customer Anda tuh akan bisa ngasih komen. Pasti bisa. Misalnya komennya gini, wow keren banget ya, seru ya. Tapi kok kayaknya panjang banget sih prosesnya. Ini gue ngebayangin bakalan setengah hari sendiri nih gue di sini nih. Capek lah gue pakai VR headset kalau sampai setengah hari lah. Enggak. Itu kan feedback kan? Atau bisa jadi feedbacknya, waduh, ini kayak itu ya, kayak alat tes biasa cuman dibuat virtual ya. Kayaknya rada kurang seru sih. Kalau game malah seru kali ya, tapi kalau kayak gini cuman kayak alat tes tapi cuman divirtualkan doang. Itu feedback tuh. Atau juga ada feedbacknya kayak, wih seru juga ya. Ternyata di sini kita bisa eksplorasinya bebas ya. Dan tanpa sadar kita langsung dites ya. Boleh juga ya. Nah, itu adalah komen-komen yang hanya bisa diberikan oleh calon user kamu kalau kamu buat prototipenya itu bagus. Kalau prototipenya nggak jelas, ya lingkungannya kayak gimana, objek yang ada dalam lingkungan kayak gimana, nggak jelas sehingga si user itu kamu nggak bisa ngebayangin kayak gimana tuh kira-kira metaverse kamu punya, dan user journey-nya juga nggak jelas juga, jadi bingung mau kasih komen kayak gimana gitu, karena ide lu aja nggak konkret gitu. Nah maka tadi aku tekankan di bagian prototipe, tujuan itu mengkonkretkan ide menjadi sesuatu yang visual, yang mudah dibayangkan. Nah prototipe itu yang kamu bawa untuk user testing. Ya, tujuan dari user testing itu adalah minta feedback. Udah itu doang. Ya, kalau prototyping itu tujuannya adalah mengubah ide menjadi sesuatu yang konkret. Testing adalah menguji ide konkret itu ke customer sehingga dapat feedback. Karena yang bisa bilang bahwa metaverse kamu itu beneran bisa menyelesaikan masalah dari customers, ya customer itu sendiri yang punya masalah itu gitu. Ya. Nah, jadi sekali lagi tujuannya bukan untuk presentasi keren-kerenan, bukan untuk meyakinkan calon user kamu, keren kan punya gue, nanti kalau gue buat lo ikut ya masuk ya. Bukan begitu, tujuannya murni untuk minta feedback. Karena kalian tidak tahu metaverse kalian tuh bagus apa enggak, bener atau tidak, udah on the right track atau tidak, kalau misalnya customer kamu belum bilangin ke kamu. Gitu. Ya. Kamu harus berhasil kamu harus bisa dapetin sebanyak mungkin feedback. Hampir pasti bahwa prototipe kita itu ketika kita tunjukkan di user testing itu jauh dari sempurna. Bahkan worst case scenario-nya mengatakan, wah keren ya metaverse lo ya. Tapi kalau gue sih kayaknya nggak akan masuk ke situ deh. Loh, kenapa? Ya gue nggak butuh, kalau cuman gitu doang sih ngapain juga gue pakai VR masuk ke sana. Lalu di kampus gue juga ada manual. Selesai juga kok. Ngapain juga ribet-ribet gue. Oh my God. Nah ini kan yang aku ngomongin kemarin itu. Jadi jangan cuman memindahkan apa yang udah ada dalam dunia nyata di 3 dimensikan. Ya ngapain juga gitu. Gue kalau misalnya mau cuman sekedar transfer duit, gue mendingan pakai mobile banking aja, cepat selesai 2 menit beres. Ngapain gue harus pakai headset, masuk ke cabangnya, datengin avatarnya, kelamaan bener gitu. Feedback kayak gitu kita butuhkan. Karena kita nggak pernah tahu sekali lagi metaverse yang udah kita desain itu pas atau tidak, sesuai kebutuhan atau tidak, menyelesaikan masalah atau tidak, sampai kita tanyakan ke customers. Jadi kita tuh butuh banget customer feedback. Supaya apa? Supaya kita bisa membuat metaverse yang lebih baik untuk mereka. Maka dalam design thinking kan nggak berhenti di user testing. Begitu dalam user testing lu udah dapat feedbacknya, ya lu perbaikin dulu. Idenya perbaikin lagi, metaverse perbaikin lagi, prototipenya kemudian direvisi lagi, kemudian balik lagi lo ke customers. Ya. Lo tanya lagi sama dia, nah ini udah versi yang kedua nih bro, kalau menurut lo kalau kayak gini gimana? Dapetin lagi feedback, ya gue nggak kepikiran tuh ya, balik lagi, ya perbaikin lagi, buat prototype versi 3, tunjukin lagi, bro ini udah versi ketiga nih, menurut lo kayak gimana nih? Dapat lagi ide, terus tuh diputar, ya. Nah, nanti kalian harus melakukan user testing ya sebelum pitching. Jadi kalian make sure teman-teman punya waktu ya untuk user testing dulu sebelum pitching ya. Gitu. Siap. Ya, jadi prototipenya jadi dulu, nanti sama mentornya masing-masing akan dipandu, dicek, disupport supaya kalian beneran punya
prototipe yang memang bisa ditestingkan. Habis itu nanti juga dipandu juga sama mentornya gimana proses untuk bisa jalanin user testingnya. Ya. Nah, karena nanti yang kamu presentasikan adalah hasil user testingnya itu di pitching. Oke, so ini adalah hal-hal yang teman-teman harus dapetin jawabannya dari customers ya. Pertama adalah bener nggak sih metaverse kalian itu solving customers problem? Atau jangan cuma nambah problemnya mereka aja? Oke. Kemudian bener nggak metaverse yang kalian buat itu menghilangkan pain-nya dan memberikan gain-nya? Ya. Mana di antara metaverse itu fitur-fitur dalam metaverse itu yang mereka sukain, yang mereka anggap berharga, yang penting bagi mereka, yang bermanfaat bagi mereka? Mana di antara fitur-fitur itu yang mereka nggak sukain, yang dianggap mengganggu? Nah, itu cari tahu. Kalau di benak kalian sih semuanya bagus, sudah pasti. Nah, cuman kan masalahnya usernya kan bukan kalian, usernya kan orang lain. Nah, kalau bagi user itu bagus apa enggak? Ya. Itu manfaat atau tidak? Tanya aja dari mereka. Ya, jangan Anda sibuk meyakinkan mereka betapa bagusnya metaverse Anda, karena itu nggak ada gunanya membohongi diri sendiri dan Anda malah nggak dapat feedback yang Anda butuhkan. Ya, jadi apalagi kak? Kalau yang bagian ini menurut kakak kayak gimana? Ini menyelesaikan masalah kakak apa enggak? Di antara semua yang ada di metaverse tadi kak, yang menurut kakak itu sebenarnya nggak perlu ada tuh apa ya kak ya? Kakak merasa kerepotan di bagian mana tadi ya kak ya di metaverse ya? Nah gitu. Wow, semua informasi itu kalian pakai untuk nanti memperbaiki desain dari metaverse-nya. Ya, di bagian mana kita bisa improve nih kak supaya nanti beneran ngasih value yang lebih tinggi untuk kakak nih? Tanya semuanya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini dulu deh sebelum aku cerita pitching guide. Aku pengen make sure teman-teman udah nyambung nih. Ada pertanyaan nggak teman-teman semuanya? So monggo, kalau ada pertanyaan saya akan jawab. Kalau nggak apa-apa. Saya langsung ke pitching guide. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Adakah? Kayaknya enggak dulu, Kak. Oke, aman nih ya, lanjut ya. Aman ya, oke, aku lanjut lagi ya. Oke, sekarang udah ke pitching guide-nya nih ya. Jadi ketika kalian pitching, kalian punya waktu 5 menit untuk pitch, dan akan ada feedback. Kalau originally itu 3 menit pitching, 2 menit Q&A ya, Yen ya. Iya. Coba nanti boleh nggak diomongin lagi sama panelis, Yen, aku sih mau mengusulkan waktunya agak dipanjangin. Oke, Ya, siap Mas. itu karena memang mungkin akan sulit untuk bisa menyajikan semua informasi yang dibutuhkan hanya dalam waktu singkat gitu. Nah itu konsekuensinya kan proses pitchingnya jadi agak panjang itu karena jumlah squadnya kan banyak. Maka hal yang pertama adalah meminta kesediaan atau kerelaan waktu para jurinya quote in quote gitu ya. Atau nanti kita bisa split aja gitu kan. Jadi kita bagi jadi cluster gitu ya. Cluster A, B, C paralel gitu. Tapi waktunya jadinya bisa lebih panjang gitu dibandingkan semua juri ada dalam ngedengerin satu pitchingan gitu. Nanti diatur mekanismenya ya. Cuman aku ingin ngasih kesempatan kepada teman-teman yang ada di mahasiswa ini supaya punya waktu yang cukup untuk menjelaskan hasil karyanya yang udah mereka buat udah hampir 2 bulan ini gitu. Ya. Oke, so guys, ini nanti file as usual file PDF-nya akan ada, PPT-nya juga ada. Ya, jadi khusus yang ini PPT-nya kita akan kasih. Teman-teman boleh tinggal pakai PPT ini sebagai template, atau teman-teman bisa pakai nanti desain yang lain, tapi strukturnya kayak gini. Ya, so we make it easier for you guys. Nanti di awal ini ada suara apa ya? Saya tolong di mute dulu. Oke, thank you. Jadi taruh project title ini berarti nama metaverse teman-teman ya, taruh di sini. Kemudian di bawah ini subjudulnya. Jadi metaverse-nya misalnya minatverse atau bakatverse. Ya, habis itu kasih subjudul atau slogan. Temukan bakat Anda dengan cara yang menyenangkan. Wah, gitu. Ya. Jadi ini apa judulnya, kemudian bawahnya itu adalah subjudul atau slogan. Ya. Dan pastikan ini catchy ya. Jadi ketika Anda baru tampilkan slide pertama aja, panelis langsung penasaran, wih, kayaknya seru nih gitu. Oke.
Jadi jangan basi banget ya. Cuman metaverse judulnya, generik banget. Ya. Jadi cari nama yang keren untuk metaverse Anda, bawahnya adalah slogannya. Slogan ini harus menjelaskan metaverse itu ngapain fungsinya gitu. Makanya tadi misalnya kan, bakatverse. Temukan minat bakat Anda dengan cara yang menyenangkan. Wah, berarti metaverse untuk cari minat bakat nih, dan kasihnya seru nih gitu. Nah, mulai dengan problem as always. Di sini rangkum permasalahan user yang Anda akan cari solusinya ke dalam beberapa kalimat ringkas. Jadi kemarin ingat kan di dalam canvas itu, di diamond yang ada di tengah itu justru malah ada problem, ada solution. Kamu elaborate problemnya di sini. Kalau misalnya kamu punya data-data yang mensupport problem itu, tampilkan datanya di sini. Ya. Oke, so start dengan kamu menguraikan problem apa yang kamu ingin selesaikan. Ya. Habis itu nih ada signifikan. Signifikan itu begini. Kenapa kok problem itu yang lo pengen selesaikan? Ini kan problemnya doang, nggak lo tulis ke di sini kan. Di sini, kenapa kok lo pengen selesaikan problem itu? Signifikansinya apa sih? Emang kalau problem itu nggak diselesaikan, dampaknya apa? Terus kalau gue selesaikan, untungnya apa? Ya. Nah, di sini kesempatan teman-teman untuk meyakinkan panelis bahwa memang ini harus dibuat metaverse gue ini. Gitu. Ya. Dan karena banyak orang yang punya problem ini, kemungkinan akan banyak usernya gue nanti. Jadi sebelum Anda menjual solusinya, Anda harus jual dulu problemnya. Baru kemudian masuk ke solusi. Nah, ini diuraikan. Kira-kira solusi yang Anda tawarkan menggunakan metaverse untuk menyelesaikan masalah tadi itu apa sih? Nah, di sini solusinya gambaran gedenya dulu aja. Ya. Metaverse yang mampu menghadirkan A, B, C, di mana ketiga hal ini yang nantinya akan benar-benar menghilangkan problem yang kita bahas sebelumnya. Nah, gitu. Ya, jadi di sini do not go into details karena itu nanti di belakang. Ini gambaran gedenya aja. Lo ngebuat metaverse yang kayak gimana? Yang itu bisa menyelesaikan masalahnya gitu di sini. Ya. Nah, di sini baru mulai masuk rinciannya. Ya, fitur-fiturnya apa aja? Ya, kalau ini kan enggak, ini kan gambaran gedenya. Metaverse gue itu bisa menjadi solusi dengan elemen-elemen ini loh. Ya. Karena metaverse gue itu bentuknya begini, maka ini akan mampu menghadirkan ini loh. Tapi mungkin agak gede gambarannya. Di sini baru detail. Di dalam metaverse kamu tuh ada fitur-fitur apa aja? Yang fitur-fitur itu konkret membantu menyelesaikan masalahnya si customers. Jadi misalnya kalau di sini tuh ngomongin, solusinya adalah pertama memberikan kesempatan kepada user untuk uji coba berbagai profesi yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua adalah ini nggak harus 3 ya. Jadi 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Tapi kalau bisa jangan lebih dari 3. Misalnya yang kedua adalah experience yang dialami itu terasa nyata sehingga orang nggak merasa bahwa dia sedang diuji. Nah, itu. Oh, itu kan gambaran gede kan? Tapi kemudian begitu masuk ke sini ada fitur-fiturnya. Fiturnya misalnya fitur di mana mereka bisa memilih antara multiple objects. Dan pilihannya itu nanti akan kita catat sebagai ciri minat bakatnya dia. Fitur kedua adalah kita bisa men-track dari sisi time spent. Ketika dia melakukan suatu aktivitas, itu juga akan memfeeding kepada kita. Terus gitu fiturnya. Ya. Nah, kalau teman-teman ada teknologi yang memang unik, yang itu menjadi bagian sentral dari metaverse teman-teman, dan itu yang mengenable solusinya, taruh di sini. Misalnya, kita menggunakan data analytics yang itu kita ambil set datanya dari Asosiasi Psikologi Internasional, sehingga kita bisa dengan waktu singkat langsung memutuskan orang ini memang kecenderungannya minatnya apa, misalnya gitu. Apalagi nih gue kasih contoh kepada yang minat bakat terus nih. Ya nanti jangan cuma copas apa yang gue omongin masuk ke dalam pitching.
Ya, sorry ya, keinget itu sih soalnya ya. Itulah misalnya teknologi, gue pakai smart contract Pak. Nah itu cakep tuh kayak gitu ya. Kita pakai smart contract. Sehingga nanti secara otomatis setiap user yang masuk nanti akan langsung bisa menghasilkan NFT-nya sendiri Pak. Nah itu keluar. Nah kalau NFT juga tuh, NFT kan itu kan juga teknologi kan. Kita pakai NFT untuk making sure bahwa bisa terjadi transaksi di sana Pak. Nah, itu juga bisa. Ya. Oke. Nah, sekarang masuk ke environment. Jadi ini masuk ke Canvas. Kalau teman-teman amati, semua yang aku udah sampaikan dari awal di sini, problem, significant solution, ini solution, ini bagian dari solution, ini baru kalau di Canvas yang kemarin aku udah ceritakan, ini baru yang diamond yang ada di tengah, problem and solution. Nah, pitching berikutnya mengcover 4 kotak yang ada di sekitar diamond yang di tengah. Mulainya justru dari environment, dari kanan bawah. Nah, di sini yang aku maksud kalian harus bisa menunjukkan environment kayak gimana kalau space-nya gini. Jadi, saya pengen ngebangun metaverse itu model kayak kota begini, Pak. Gitu. Yang rame, Pak. Atau misalnya, enggak, kalau gue maunya hutan. Kalau gue maunya rumah. Kalau gue maunya settingnya sekolahan, ada bangku sekolahannya, itu tunjukin. Ya, kalau saya kebetulan misalnya saya menemukan satu gambar yang dengan satu gambar ini aja udah bisa mewakili space-nya kayak gimana. Udah cukup satu aja gambar ditaruh. Tapi kalau misalnya satu gambar nggak cukup, boleh nggak Kak? Aku ada 4 gambar gitu. Karena kalau satu nggak bisa mewakili deh, boleh. Ya, pokoknya yang menurut kamu itu diperlukan untuk ngebuat siapapun yang ngelihat langsung bisa ngebayangin, oh itu yang lo pengen buat. Kan bisa jadi nanti bentuknya kan ruang angkasa. Ya, ini ngajarin mereka tentang tata surya, Pak. Jadi nanti space-nya itu beneran space. Jadi ini bintang-bintang terus ada bulan, ada planet-planet yang bertebaran. Nah, itu ambil aja gambarnya, cari di internet. Ini aku juga dapatnya di internet. Nah, ini kan objek. Misalnya di sini adalah ini kita belajar lalu lintas, Pak, misalnya metaverse-nya. Jadi orang itu sebelum ujian SIM belajar dulu kapan harus ngerem, mana jalan yang nggak boleh berhenti, mana belok kanan gitu. Jadi simulasikan dulu. Oke, berarti settingnya kayak gini, kota, ada mobil gitu ya. Terus objeknya apa? Objek-objek yang diperlukan untuk ngajak orang bisa latihan nyetir dulu, mengetahui aturan lalu lintas. Itu ya begini, ya ada tiang, ada petunjuk jalan, ada road close, berarti nanti kalau ini close aku harus muter balik gitu. Jadi objek yang ditaruh di sini bukan asal objek, tapi objek yang memang harus ada. Jadi dia objek kunci. Jadi misalnya kayak tadi minat bakat. Di dalam metaverse kamu ada pohon pasti di sana. Cuman pertanyaannya, pohon ini bagian dari tes minat bakatnya enggak? Enggak, Pak. Ya pohon itu cuma hiasan aja supaya, ya masa nggak ada pohonnya sih. Nah itu nggak perlu dimasukin dalam environment objek ini. Jadi objek ini hanya item-item 3 dimensi yang memang itu penting sekali untuk memastikan bahwa customer-nya bisa dapetin solusinya gitu. Jadi objek yang sifatnya aksesoris, pelengkap aja, nggak usah dimasukin. Ya, malah bikin bingung yang ngebaca nantinya. Ya, jadi misalnya kayak ini ya karena ini metaverse tentang ngajarin orang gimana cara berlalu lintas yang baik dan benar, yang sopan. Ya wajar lah kalau alat-alat ini gue taruh, ini gue perlukan. Jangan sampai nanti mereka melanggar aturan, ada bus stop, Anda main lewat aja gitu misalnya. Ya, bayang ya teman-teman ya. Jadi misalnya kayak, oke, aku mempelajari tata surya yang harus ada ya planet-planetnya. Itu kan harus ada. Tapi misalnya hal-hal yang lain, misalnya ada karpet di kelas, ya itu kan, ya itu aksesoris saja. It's not part of the actual objek yang required untuk supaya bisa solving the problem. Misalnya nyambung yang mudah-mudahan teman-teman ya. Oke, dari environment, nah ini prototipe-nya masukin. Jadi setelah mereka udah ngelihat kan tadi aku bilang ya prototipe yang kalian buat harus ada 2. Ya. Yang kedua adalah ini. Jadi gambar kayak gimana sih sebenarnya dunia yang lo pengen bangun tuh kayak gimana bentuknya, terus ada objek kunci apa aja yang ada di sana. Yang user tuh harus berinteraksi dengannya dalam rangka supaya dia bisa dapetin value, problemnya solve. Kayak ini di sini. Yang kedua di sini prototype ini lebih tepatnya user journey-nya kayak gimana. Mungkin ini bagusnya nanti diganti ya.
user journey atau prototype, tapi di sini dijelasin ini user journey-nya. Ini yang flowchart bentuknya teman-teman. Jadi si user tuh dari dia mulai masuk, suara saya udah mulai habis, sorry. Dari user itu mulai masuk, kemudian ngapain? Nah itu ada flowchart-nya. Ngapain? Kalau ini yes, no, ini apa? Gitu. Itu di sini kamu taruh di sini flowchart-nya. Ya. Nah, habis itu masuk ke ekosistem. Ini aku udah jelasin kemarin, jadi aku nggak akan jelasin lagi. Ini kamu harus udah masukin nih actors-nya siapa aja, roles-nya apa aja di sana. Ya actors itu bisa orang tertentu ada namanya, atau bisa sekumpulan orang, sekumpulan profesi tertentu. Bisa juga perusahaan, bisa juga government bodies, kementerian apa gitu ya. Nah, rules-nya ini apa gitu. Ini penting banget, dan pastikan actors yang kamu masukkan di sini itu memang actors kunci. Ya, yang kalau sampai nggak ada yang nggak ada di sini, nggak jalan nih metaverse-nya. Oke. Nah, di sini juga governance-nya aku udah ceritain kemarin, jadi aku nggak akan cerita lagi. Ya, jadi apa yang aku udah jelasin kemarin, kalian udah buat, tinggal pindahin aja ke sini. Yang ini juga, ya revenue model yang mau dipakai apa? Jangan semua yang kemarin gua jelasin tuh, semua list itu lu masukin semua, jangan, lu pilih. Dari segitu banyak, lu mau pakai yang mana nih revenue model, lalu cari duitnya dari mana. Terus jelasin kenapa lu milih ini gitu. Ya, misalnya aku milih nanti modelnya ini aja, Kak. Modelnya misalnya subscription. Ya, jadi orang udah bayar bulanan aja deh, bebas pakai metaverse-ku kapanpun. Oke, kenapa lu pilih itu? Harus jelasin. Ya. Di sini value for users. Itu ingat ya, yang segitiga itu, bukan segitiga ya. Yang itu ada bulat-bulatan banyak, itu ada functional, emotional gitu ya. Nah, itu kalian mau pilih yang mana, atau value yang paling optimal yang kamu tawarin customer itu yang mana? Tanya juga gimana value itu di deliver. Ya. Misalnya kamu bilang bahwa ini ngebuat hati tenang, Pak. Kok bisa lo buat metaverse lo buat hati tenang? Caranya gimana? Nah, ini kalian jelasin di sini. Gitu. Ya. Oke. Dan terakhir experience. Activity apa aja yang bisa dilakukan. Nah, ini gambaran gede aja. Jadi mereka bisa melakukan ini. Ya, detailnya kan tentu saja ada di flowchart ya. Tapi ini gambaran gedenya aja. Jadi apa aja bisa dilakukan? Oh, mereka bisa nyobain ini, Pak, bisa beli ini, Pak. Mereka bisa juga nanti interaksi sama temennya, Pak. Nah, itu kan gede-gedenya ya. Target engagement, caranya gimana? Oh, nanti kita kasih hadiah, Pak. Jadi orang yang paling banyak berinteraksi dengan user lain akan dapat hadiah ini. Oh, kita menggunakan progress bar, Pak. Dan progress bar itu kelihatan oleh semua orang. Jadi kita buat leaderboard-nya dalam rangka supaya mancing mereka pengen menuntaskan semua task yang kita berikan di dalam metaverse. Nah, monggo silakan. Ya, udah gitu aja. Yang berhenti di sini, yang lain-lain nggak usah. Ini yang tadi itu nanti saya nggak akan kasih ke teman-teman semuanya karena nggak mungkin kalian bisa selesaikan dalam 5 menit tuh penjelasannya. Ya, jadi fokusnya di sini aja. Aku ulangin lagi ya. Mulainya dari problemnya apa, terus kenapa kok problem itu penting, jadi secara umum solusinya apa, fitur-fiturnya apa aja dalam solusi itu, apa teknologi yang memang Anda tanamkan di dalam solusi itu untuk memastikan bahwa beneran solusinya bisa mewujud secara efektif. Kemudian environment-nya kayak gimana bentuknya, ya masukin di dalam sini flowchart-nya kayak gimana, ekosistemnya dari actors and roles governance, ekonomiknya kayak gimana, dan terakhir adalah experience-nya kayak gimana. Ya, itu semuanya harus bisa disajikan dalam waktu 5 menit, teman-teman, presentasinya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan sebelum suara saya habis. Saya Kak, mau tanya. Ya, silakan. Ini lebih ke arah itu sih Kak, bukan tentang teknis pitching-nya, cuma skenario di mana kalau misalnya ada squad yang gagal dalam melakukan pitching gitu. Itu apa konsekuensinya dan apa yang akan terjadi buat impact-nya ke program ke depannya gitu Kak? Paling kita suruh push up aja. Enggak lah ya, enggak. Tenang aja Muhammad Fadil. Raihan Rasid, nama kamu banyak banget 4 ya. Iya Kak. Enggak, konsekuensinya enggak ada. Berarti Ya, ada Meta masih tetap bisa, maksudnya kayak untuk kedepannya kan kayak pengembangan metaverse secara Roblox gitu ya Kak, Ya. dalam Roblox lebih tepatnya. Ya. Berarti itu nggak apa-apa kalau misalnya
masih mengikuti program tersebut, bikin Roblox gitu semacamnya gitu ya, Kak? Bisa. Oh. Jadi nanti yang kamu akan buat dalam bentuk Roblox itu tentu aja nggak semua hal yang ada dalam pitching kamu ya, karena kan itu akan butuh waktu berbulan-bulan ya. Waktu kita kan nggak banyak. Jadi nanti kamu akan ngambil satu segmen kecil dari blueprint metaverse kamu, dari prototype metaverse kamu tuh kamu ambil sebagian kecil, environment-nya kamu akan buatkan, objeknya kamu akan buatkan, dengan activity kuncinya kamu akan buatkan juga. Ya. Nah, jadi kalaupun misalnya prototype metaverse kamu itu nggak bagus-bagus amat gitu ya, nggak lengkap-lengkap amat, kan pasti masih ada dong bagian yang masih bisa kamu ambil dan kamu buatin versi Roblox-nya gitu ya. Kan kita kan buat game Roblox nih. Nah, buat game Roblox itu kan harus ada environment-nya kan. Lo mau buat gamenya tuh di mana ceritanya, di ruang angkasa mau di mana. Harus ada objeknya dong yang dimainin, ada aturan mainnya dong gitu. Nah, itu kan kita akan buatkan. Jadi prototype yang kamu buat itu nanti kita akan wujudkan real pakai platform Roblox gitu. Cuman nggak mungkin semuanya, sebagian kecil. Jadi kalaupun misalnya kamu nanti nggak lengkap, ya tetap masih bisa ikut ke fase kedua dan ketiga. Dan saya justru men-challenge kalian begini, jangan takut salah. Saya challenge kalian tuh segila mungkin deh gitu. Nggak ada hukumannya kok kalau salah. Ya. Justru saya pengen kalian explore seliar-liarnya, dapetin feedback, belajar dari feedbacknya. Gitu ya. So, just do your best aja. Yang gue nggak mau malah begini nih. Karena lu takut salah, akhirnya cari yang aman-aman aja, yang gampang-gampang aja, yang pasti-pasti aja. Ya nggak seru lah nanti pitchingnya. Gitu. Ya. Mendingan ada liar aja sekalian. Sama satu lagi, Kak. Ya. Tadi kan kalau buat ilustrasinya, kayak ilustrasi Word sama konsepnya, tadi kan Kak Indrawan lebih kayak ngasih contohnya kayak kita misalnya searching gambar gitu. Oh misalnya gini boleh nggak Kak? Kelihatan nggak? Oh kamu gambar sendiri itu ya? Iya aku gambar sendiri. Cuma nggak tahu gambar kamu cuma kelihatan jelas kayak gitu. Wah boleh banget itu, keren itu. Boleh warnain tapi ya. Itu ya kayaknya susah itu Kak. Ya boleh itu boleh juga. Boleh. Jadi kalau tadi kita ngambil dari yang ada di internet itu kan cara gampangnya aja ya. Kalau kamu mau cara agak susah kayak gitu boleh juga. Oh, aku malah lebih gampangan kalau cara itu sih, Kak. Oh iya. Ya, siap. Masih, Kak, udah siap. Oke. Thank you. Kamu panggilannya yang mana nih? Muhammad, Fadil, Rayhan atau Rashid? Bisa Fadil sama Rayhan sih, Kak. Itu pun masih harus milih ya antara Fadil. Iya. Oke. Ada lagi nggak? Ini ada nih, Sutiana. Izin tanya Kak, Ya. Kan konsep metaverse squad aku tuh kayak kalau misalnya user masuk mau ada milih, misalnya mau di daerah kota atau pegunungan atau hutan gitu. Nah kalau kan environment-nya kata kakak tadi yang space tuh harus kalau misalnya 3 gitu boleh nggak sih Kak? Boleh aja, berarti kamu ngebuatnya space-nya ada 3 juga. Jadi kalau misalnya mereka memilih di gunung ya, ini kalau gunungnya kayak gini kira-kira space-nya, kalau misalnya kota kayak gini. Berarti ya kamu kayak buat 3 kali yang kayak aku contohin tadi. Nggak apa-apa, boleh aja. Agak capek dikit. Ya, cukup mungkin Kak. Oke. Ya, jadi boleh jawabannya Kak. ya. Cuman kamu buat 3-3-nya berarti gitu. Ya. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, silakan ada lagi pertanyaan, teman-teman. Sudah clear? Oh, Firdaus. Oke, silakan. Izin Coach. Ya. Yang untuk yang pitching berarti cuma flowchart, Coach. Kenapa? Yang digunakan untuk pitching berarti cuma yang flowchart. Yang digunakan pitching yang flowchart doang. Untuk yang prototype-nya berarti nggak digunakan sewaktu pitching, Coach. Prototype yang kamu maksud itu yang mana, Kak? Yang ada bentukan tentang ini secara keseluruhan. Ya, yang itu, Coach. Ini kan masuk pitching nih. Ini pitching itu kan dari sini ke sini nih. Dari sini nih. Ini kan pitching semua nih. Ini kan pitching. Nah, ini aku tulis, aku ubah aja supaya kalian nggak bingung ya. User journey.
Ini flowchart-nya berarti masuknya di sini. Jadi ini gambar lingkungannya dulu, kayak gimana. Habis itu user journey-nya, nah ini baru flowchart. Tapi pitching itu nggak cuma 2 ini. Lu dari sini, dari ngomongin problem, significant, solution, terus sampai kepada masing-masing ini nih, tuh. Banyak nih. Yang di pitch banyak. Cuma 5 menit. Jadi harus latihan kalian itu. 5 menit ngomong segitu banyak tuh harus latihan. Biasanya kalau nggak latihan, beler. Baru ngomong problem selesai 5 menit. Ya, waktunya habis. Ah, lu pusing dah. Siap, Coach. Terima kasih, Coach. Yuk. Oke, ada lagi pertanyaan? Satu lagi mungkin? Nanti kalian nggak bisa nanya lagi loh nih. Sampai pitching. Oke, Nujia. Silakan. Ya, Coach, saya mau izin bertanya untuk nanti pitching-nya sendiri kan 5 menit, apakah boleh hanya diwakilkan oleh 1 orang? Boleh banget. Itu pertanyaan bagus. Kami malah menyarankan cukup 1 orang aja yang present. Karena kalau dioper-oper nanti banyak pengantarnya. Nama saya adalah ini, saya serahkan kepada grup saya, teman saya, apalagi namanya panjang tadi, Muhammad Fadil Rashid, wah kelamaan lagi dia. Jadi 1 orang aja nggak apa-apa. Maksimum 2 deh. Very good. Nanti presentasinya pakai bahasa Inggris ya? Enggak, bercanda lah. Bercanda enggak. Bahasa Rusia aja, Rusia. Oh. Nanti panasnya impor dari sana ya. Oke, good question. 1 orang aja. Ya, terima kasih, Coach. Siap. Oh, ini ada satu lagi boleh, Coach? Reza? Boleh. Selama suara saya masih keluar nggak apa-apa. Oke, selamat sore, Coach. Ya, sore. Saya ingin bertanya untuk environment sama objek dan lain sebagainya itu kita gambar boleh kan ya? Jadi nggak harus dalam template Roblox-nya ataupun dalam model lain, tapi kita gambar tangan sendiri nggak apa-apa kan? Boleh, kayak tadi teman kamu kan nunjukin boleh itu. Yang penting adalah gini, gambar tangan kamu itu kira-kira panelis akan mampu ngebayanginnya gitu ya. Itu kan sketsa namanya. Prototipe itu kan boleh sketsa. Ya. Selama gambarnya mewakili seperti apa dunia yang kamu maksud. Boleh banget. Oke, siap, Coach. Ya, siap. Sama-sama. Oke, thank you, Reza. Oh, nambah lagi, Coach. Boleh, ayo. Oke, silakan, Selin. Selamat sore, Coach. Saya izin bertanya, kalau misalkan ada squad yang telah menentukan ide metaverse-nya, tetapi di tengah jalan tiba-tiba idenya berubah, sehingga perlu kembali ke tahap awal seperti menentukan customer-nya, temanya, konteksnya, lalu wawancara customer lagi. Apakah memungkinkan untuk mengejar proses ini? Itu tergantung kamunya sih. Kalau kamunya mau agak capek gitu ya, kejar juga. Karena itu beberapa kali udah kita alami sih. Kita sebagai konsultan banyak bantu perusahaan itu, begitu pas ke user testing, baru ketahuan bahwa konteksnya waktu itu inovasi lah. Bahwa inovasi yang mereka udah buat itu ternyata nggak dibutuhkan gitu. Akhirnya dia mulai dari awal lagi. Ya, memang sih perlu waktu ya. Kalau dalam konteks itu nih orang kerja ya, jadi full time kerja, jadi dia nyambi sebenarnya. Itu dia butuh waktu 1 bulan untuk ngulang semuanya lagi. Nah, kamu nggak punya 1 bulan, cuma 1 minggu. Tapi nggak apa-apa begini. Kalau saran saya ya, kalaupun misalnya ternyata kamu menemukan bahwa ternyata hasil user testingku itu menemukan bahwa bukan metaverse seperti ini yang dibutuhkan oleh customers. Maka pada saat kamu pitching, kamu cukup menyampaikan saja masih metaverse yang asli, yang memang udah kamu user testingkan tadi, tapi kamu sebutin, Kak, ini metaverse yang kita rencanakan untuk buat. Semuanya tuh di pitching, dan kami melakukan user testing. Ternyata kami menemukan bahwa ini tidak dibutuhkan. Jadi kamu mempresentasikan sesuatu yang ternyata ini nggak dibutuhkan. Nah, habis itu kamu cerita, kenapa kok ini nggak dibutuhkan? Dan kamu lanjut dengan, maka kami akan mengubah pendekatan metaverse kami dengan cara gini. Itu bagus. Ya.
Jadi kamu nggak benar-benar harus kayak ngulangin prosesnya interview dan lain sebagainya. Kamu hanya mengatakan bahwa untuk itu maka kami akan melakukan ini Kak untuk perbaikinya. Kita akan dalemin lagi tentang hal ini, interview tentang hal ini, dan kita akan ngebuat ini. Dan proyeksi kami ke depan sih kami akan buat metaverse yang arahnya ke sini Kak. Sehingga si panelis itu akan lihat, oh kamu berhasil dapat banyak insight dari user kamu. Dan kamu sekarang sudah kembali ke jalan yang benar. Gitu. Nah itu kamu dapat skor bagus tuh. Ya, dan sekali lagi nggak ada konsekuensi kok kalau misalnya katakanlah gagal dalam user testing gitu. Nggak ada istilah gagal dalam user testing ya. Jadi user testing itu bukan testing, jadi bukan kamunya yang lagi di testing. Tapi ide kamu lagi dites sejauh mana itu bisa menyelesaikan customer problem. Dan itu hanya sebuah proses dalam rangka supaya kamu bisa menghasilkan solusi yang lebih baik. Jadi ketika kamu ternyata menemukan situasi kayak tadi ya Selin ya, yang ini. Selin tinggal bilang, kamu tetap tampilkan versi metaverse yang udah di user testing kan, terus cerita ke panelis, Kak ini kita rencana buat gini. Tapi kemudian kami menemukan bahwa ternyata user kami nggak suka dengan yang model begini Kak. Mereka ternyata mengharapkan gini. Maka kami akan melakukan revisi nantinya. Revisi yang akan kami lakukan adalah ini. Itu sampaikan. Itu kamu akan dapat respect tuh dari panel. Karena inti dari design thinking itu ada di situ. Bahwa kamu tuh belajar dari customers. Kamu bersedia nurunin ego kamu dan akhirnya ngikutin customer. Kamu beneran melakukan iterasi, perubahan-perubahan demi untuk memberikan value tertinggi bagi customer. Malah skornya bagus. Cuman jangan dicari-cari salahnya ya. Tapi kalau kejadian kayak gitu bagus. Daripada begini. Wah, ternyata nih banyak salahnya nih prototipe gue nih, metaverse gue nih. Nanti nilai gue jelek lagi nih kalau banyak salahnya nih. Ya udah deh, kita laporin yang bagus-bagusnya aja ke panelis. Toh mereka kan juga kagak tahu. Akhirnya kamu cuma ngomongin indah-indahnya. Oh customer kita belinya bagus Kak, semuanya sempurna Kak, tidak ada cacat Kak. Ini katanya mereka mau beli kok gitu. Itu biasanya kita malah curiga itu ketahuan karena hampir pasti nggak ada yang kayak gitu. Ya balik lagi nggak ada risiko. Nggak ada, jadi penilaian kamu itu ini bukan ujian loh ya. Jadi misalnya, oh kalau user testing kamu banyakkan positifnya nilainya lebih bagus dibandingkan kalau banyakkan feedback negatifnya. Nggak ada. Yang kita ukur tuh berapa banyak feedback yang lu dapetin. Kita akan abaikan apakah itu yang positif atau negatif, itu yang benar atau salah, itu kita abaikan. Karena yang lebih penting dalam user testing itu berapa banyak jumlah feedbacknya. Ya, itu. Dan seberapa mahir kamu menggali dari customers untuk dapetin feedback yang genuine gitu. Ya. Itulah bedanya dunia nyata dengan dunia kampus kadang-kadang. Dunia kampus itu kadang-kadang gitu kan. Jadi nilai kita tuh ditentukan oleh sesuatu yang menurut kita kalau dalam dunia nyata tuh sebenarnya nggak harus begitu-gitu amat gitu. Lo nggak harus tahu segalanya. Tapi kalau di kampus kan lo harus tahu segalanya kalau untuk dapetin nilai IPK 4 kan gitu. Kalau dunia nyata kan sebenarnya kan nggak harus gitu. Yang lebih penting di dunia nyata adalah kemampuan kamu untuk belajar. Curiosity kamu yang tinggi. Kita lebih respect orang yang menantang dirinya sendiri untuk mengambil soal-soal yang susah. Dan ternyata nggak semuanya benar, cuma 80% yang benar. 20%-nya salah. Dibandingkan orang yang dia cari aman, nyari 10 soal yang mudah sehingga kejawab 10-10-nya. Gitu. Nah, kalau kita ngelihatnya, wah, ya lo berarti kelasnya kelas di situ, cemen. Gue pengen cari orang yang kelasnya berani nantang dirinya sendiri. Doesn't have to be perfect. You don't have to get it right the whole every time. But I know that you have the curiosity. Kamu punya curiosity, kamu berani nantang diri kamu sendiri, kamu explorer, petualang yang suka menembus-nembus batas diri kamu sendiri, ya. Dan kamu gagal dan kamu bangkit lagi dari kegagalan itu dengan lebih baik lagi. You learn a lot in process yang kita hargain itu di sini. Ya, sebenarnya spirit kampus Merdeka itu ada di situ. Ya. Dan itulah yang kita jawantahkan di dalam program kita ini. Jadi spiritnya Mas Nadim dengan kampus Merdekanya dan kawan-kawan ada di sana itu yang kita bawa di sini. Sorry, gue jawabannya ngomongnya kemana-mana ya, Selin. Sorry ya, tapi intinya sih don't worry about that. Ya, don't worry about that. Apapun feedback kamu dapetin itu aja kamu share. Kalau kamu harus ngubah, sebutin aja. Kami akan ngubah dalam hal ini Kak, berdasarkan feedback yang kami berikan. That will be great. You don't have to start all over again. You don't have time. Kecuali kalau kamu mau loh ya. Misalnya, Kak, nggak apa-apa Kak, aku 1 minggu aku ulang lagi dari awal. Oh, nggak, sok, kita hargain itu. Ya, tapi seandainya aku nggak punya waktu Kak untuk ulang lagi, ya sudah, kamu sampaikan aja, kamu ingin perbaiki di bagian yang mana. That's it, that's enough.
Oke, Terima kasih, Coach. sama-sama. Ada lagi, mumpung masih ada sisa-sisa suara sedikit. Silakan teman-teman. Muka saya kelecek banget ya. Iya, Oke kok, Coach. aman ya. Kayaknya udah pada nggak Aman, tega aman. nanya kayaknya, Yan. Ini kalian berarti sangat empatik kepada saya ya. Oke, sudah teman-teman? Oke, kalau udah kita cukupkan. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lagi, nanti boleh nanya ke Kak Yeyen ya. Kalau Kak Yeyen bisa jawab langsung. Kalau enggak, Kak Yeyen nanti akan nanyain ke saya. Nanti saya akan terusin jawabannya. Oke, siap. Ya. Oke guys, good luck ya. Nanti file pitching deck-nya Kak Yeyen akan taruh di Discord. Ya, siap. Thank you so much semuanya. Good luck guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu dengan untuk Coach Indra. Terima kasih, Coach. Doakan semoga Sama-sama. cepat pulih kembali, Mas Indra. Amin, amin, amin. Luar biasa. Hari ini bukan hanya lecture tapi juga dapat ini ya, dapat insight yang wow banget ya, teman-teman. Jangan pernah takut salah, dicoba aja. Kalau salah nanti dicari feedbacknya dan diperbaiki bagaimana supaya menjadi lebih baik lagi. Seperti itu, teman-teman. Nanti berikutnya untuk teknis pitching dan lain-lain akan kita kabarkan ya, teman-teman, di grup. Teman-teman silakan sekarang diperbaiki kembali dan mulai dicicil untuk mengerjakan prototype, lalu juga tadi ya pitch deck-nya, presentation untuk pitching-nya. Dan silakan nanti menentukan siapa yang akan melakukan pitching-nya. Jangan lupa diskusikan juga dengan mentor. Nanti kalau teman-teman butuh latihan, boleh nanti coba kita atur waktu untuk kalian latihan ini ya, pitching dalam waktu 5 menit gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Jangan lupa isi presensi. Nanti filenya akan di-share di Discord dan juga recordingnya. Kita tutup kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Yeyen. Warahmatullahi wabarakatuh. Coach. Coach, Thank you so much. Bye. terima kasih Bang Roja. Coach. Terima kasih Coach Indra. Terima kasih, Kak Yeyen. Makasih, Coach. Sama-sama. Kak Yeyen, terima kasih.